Teman-teman nih yang sering trading pakai handphone, silakan teman-teman tonton video ini sampai habis agar mengerti dari semua apa yang saya sampaikan, karena di sini juga lebih afdol pengaplikasiannya saya pakai handphone dan teman-teman juga pakai handphone. Tapi yang pakai komputer juga silahkan boleh dilihat, karena penjelasannya atau keterangannya masih sama-sama aja, cuman pengaplikasiannya yang beda ini di handphone ya. Oke. Di sini saya jelasin dulu. Di sini saya menggunakan indikator RSI 10, RSI periode 10. Kemudian di sini juga saya menggunakan indikator SMA atau Simple Moving Average periode 60. Kemudian di sini saya juga akan menambahkan indikator parabolik ya, indikator parabolik periode 0,02 aja. Nah, oke. Ini saya fokus ke dalam praktik trading ya, bukan ke strateginya. Kalau misalkan penjelasan strategi itu saya nggak trading, tapi saya fokus jelasin fokus jelasin strateginya. Cuman hari ini kita fokus ke eksekusinya ya, ke tradingnya. Mari kita cari ya market yang sedang ada momen RSI 10. Kenapa saya di sini menggunakan RSI 10? Dikarenakan di sini kita lihat ya, pada waktu saat ini ya, ketika tren mengalami penurunan atau penaikan, kalau misalkan dia menyentuh ke area titik RSI 10, dia langsung mantul ke atas. Ya, kalau misalkan sudah terjadi yang seperti ini, maka market tersebut bersifat dia sinkron gitu dengan strategi RSI 10. Tetapi apabila kalian melihat market yang seperti ini misalkan ya, yang melihat market yang seperti ini dan ketika menyentuh garis RSI 10-nya ditembus, maka ini bukan momen untuk indikator RSI atau misalkan strategi RSI 10. Jadi dihindari aja ya kalau misalkan marketnya sedang seperti ini. Kalau misalkan sekali nyentuh nih ya, sekali nyentuh seperti ini dia langsung mantul ke atas, dan kemudian yang keduanya juga dia mantul, ketika nyentuh ke bawah dia langsung ke atas, maka ini disebut momen RSI 10. Namun kita di sini agak sedikit telat ya masuk ke marketnya. Jadi kita cari-cari dulu ya guys, momen-momen RSI 10 ini. Ya, kita cari di semua market. Nah, tapi ketika kalian mencari melihat atau mencari momen RSI 10, kalian juga harus lihat nih marketnya dulu. Lagi mantul nggak? Sekali mantul, kalau misalkan sekali mantul ini bakalan terjadi 3 pantulan gitu. Kita lihat lagi di sini di audio SD. Nah kan ini audio SD kita sudah telat. Kita cepat-cepat dulu cari momen-momennya. Euro Jepangin kita lihat. Nah ini masih ada ya momen. Di sini saya akan membuka perdagangan $200 walaupun kita telat ya, satu candlestick ini yang berwarna hijau. Di sini saya akan membuka perdagangan buy. Kita lihat dulu candlestick yang berwarna hijaunya. Oke, kita lihat penutupannya sama rata. Oke, sama rata. Ini takutnya jadi candlestick yang berwarna merah. Jadi kita tunggu dulu, sabar dulu ya. Kita tunggu sabar dulu. Jadi intinya gini guys, di antara semua strategi yang saya gunakan ya, saya selalu membidik penutupan candlestick yang sedang terjadi. Misalkan gambarannya seperti ini. Ini candlestick yang berwarna merah, gambarannya seperti ini. Dan di sini ada candlestick yang berwarna hijau, ya, yang berwarna hijau misalkan. Dan penutupannya dia lebih tinggi. Penutupan candlestick yang hijau ini misalkan lebih tinggi daripada candlestick yang warna merah ini. Nah, maka daripada itu ini di sini ada kemungkinan dia langsung naik ke atas lagi. Tetapi apabila dia di sini candlesticknya yang warna merah, kemudian ada candlestick yang berwarna hijau dan yang penutupannya itu sama rata dengan candlestick yang berwarna merah, ada kemungkinan dia akan menjadi candlestick yang berwarna merah terlebih dahulu. Nah, di sini setelahnya saya membuka perdagangan buy $200 selama 2 menit ya. Oke, kita tunggu, mudah-mudahan dia naik. Saya membuka perdagangan di market Euro Jepang Yen karena alasannya ini RSI 10 menunjukkan bahwasanya sekarang sedang berada di area titik support indikator Relative Strength Index atau area RSI 10. Dan berani seperti itu karena kita lihat nih di belakang ya. Kita lihat di belakang RSI 10 ini juga sama ya. Ini saat dia menyentuh ke atas,
yang berwarna merah ya, resisten RSI 10, dia langsung mentul ke bawah. Nah, maka daripada itu ketika terjadi hal yang seperti ini, maka market tersebut sedang berada di dalam area strategi RSI 10 ya. Jadi ini momen, maksudnya market ini momen untuk strategi RSI 10. Nah, setelah pemantulan satu kali, dia mantul lagi ke atas, dan ketika dia menyentuh ke area resisten, dia langsung turun ke bawah dan kita bisa membuka perdagangan sell di area sini. Turun, lalu dia naik lagi, menyentuh ke area titik resisten lagi ya di sini, area resisten RSI 10. Nah, ini candlestick pucuk yang warna hijau ini, dan kita bisa membuka perdagangan sell selama 2 menit ya. Nah, di sini kejadian lagi nih. Saya gambarin lagi. Di sini kejadian lagi kan. Di sini dia turun ke bawah, lalu menyentuh ke area titik RSI 10 yang area titik supportnya. Maka di sini dia langsung naik dan kita bisa membuka perdagangan buy selama 2 hingga 3 menit. Nah, walaupun di sini saya agak telat satu candlestick ya, tapi mudah-mudahan profit ya. Apabila saya mengalami kerugian, mungkin akan kompensasi di market yang lain. Nah, di sini tersisa waktu 10 detik lagi, teman-teman. Kita lihat apa yang terjadi. Set 5 4 3 2 1. Go. Alhamdulillahirabbil alamin ya, teman-teman. Di sini saya mendapatkan profit sebesar yang ini sebesar 160 US dollar. Oke guys, kita lanjut lagi cari market yang lain. Nah, tapi sorry, tunggu sebentar. Di sini juga ada momen dari indikator SMA atau Simple Moving Average periode 60 ya. Nah, periode 60 ini kan market sedang terjadi sideways. Nah, kita perhatiin lagi nih. Kita perhatiin lagi, ini kan market lagi sideways nih. Set, gambarnya seperti ini ya. Ini adalah area titik support, area titik terendah, dan ini adalah area titik resisten. Nah, kita kasih garis horizontal. Pilih indikator. Kemudian di sini Anda cari aja indikator ini garis horizontal. Dikarenakan saya jarang banget nih ya. Oh, ini di sini ternyata jarang banget trading pakai handphone, jadi agak sedikit ribet ya. Lupa saya ininya. Nah, ini dikeatasin. Disimpan di area titik supportnya ya, yang ini nih, set ya, dipas banget di pucuknya. Kemudian kita kasih lagi garis horizontal di area titik resistennya di sini nih. Oke, kita kasih garis horizontal lain. Nah, yang ini kita simpan di area titik tertinggi. Nah, di sini kalian bisa lihat tuh kan, pas banget ya, pas banget dengan area titik supportnya. Sini kalian bisa lihat pas banget dengan area titik supportnya. Dan di sini ada sebuah candlestick yang penembusannya lebih rendah daripada garis simple moving average ini. Apabila nanti ada satu buah candlestick yang berwarna merah yang penutupannya lebih rendah daripada garis support di waktu yang sebelumnya, maka di sini saya akan membuka perdagangan sell selama 3 hingga 5 menit. Kenapa? Karena apabila area titik support ditembus ya. Apabila area titik support ini ditembus, maka tren turun baru akan tercipta. Dan begitu juga sebaliknya. Apabila ini area resisten ditembus, misalkan naik ke atas dan ada sebuah candlestick yang penutupannya lebih tinggi daripada candlestick yang di waktu yang sebelumnya, di resisten sebelumnya, maka tren naik yang baru akan tercipta. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita berubah dulu garis horizontalnya, udah sedikit naik ya, jadi nah seperti ini. Setelah kita tandain seperti ini, mari kita cari dulu market yang lain. Mudah-mudahan ada penembusan area titik resisten atau support dan kita akan membuka perdagangan. Nah, jadi kita pakai strategi RSI dan juga pakai strategi SMA juga gitu. Jadi kita cari nih di salah satu marketnya ada momen apa aja. Jadi tidak bergantung dengan RSI 10 doang gitu. Jadi kita menganalisa menggunakan SMA juga, menggunakan parabolik juga, dan menggunakan alat bantuan dari RSI 10 atau Relative Strength Index. Nah, kita cari lagi nih guys. Oke, kita cari lagi marketnya. Ini yang persentasenya udah turun ya. Nah, di sini tuh kan barusan ada momen ya di sini ya.
ada momen nih ketika dia nyentuh di sini ya, buy 2 menit udah untung. Kemudian turun lagi di sini buy 2 menit ya udah untung lagi. Ya tunggu, kita cari lagi, cari market yang lain guys. Euro out. Nah ini lagi market lagi sideways ya, rata-rata pergerakan pada jam waktu sekarang lagi sideways. Kita lihat Euro chart. Oke. Nah di sini langsung aja saya sell di sini 2 menit. Kenapa di sini saya membuka perdagangan sell? Apa kira-kira teman tahu nggak jawabannya apa? Nah di sini saya membuka perdagangan sell itu ada parabolik yang muncul di atas dan pada waktu awal banget. Nah maka daripada itu di sini saya membuka perdagangan sell ya. Analisanya apabila ada indikator parabolik yang munculnya di atas, maka pergerakan arah harga akan menjadi turun. Dan apabila ada indikator parabolik yang muncul dari bawah ya, yang di bawah seperti ini, maka pergerakan arah harga akan naik dan kita bisa membuka perdagangan buy. Jadi seperti yang saya ucapkan tadi ya, di sini saya menggunakan 3 indikator dan semua 3 indikator alat bantu untuk kita menganalisa market ini berfungsi semuanya ya, berfungsi semuanya dan fungsinya sudah saya jelaskan. Oke, nah seperti itu. Lalu gimana nih Kang kalau misalkan saya udah bener nih analisanya dengan sesuai keterangan, tapi saya malah rugi nih, pergerakan arah harga malah naik. Nah kalian jangan dulu cemas dan jangan langsung putus asa dan jangan langsung emosi. Kalian tetap jaga kondisi psikologis kalian, jangan emosi, karena kalian kan punya saldo yang banyak nih, atau misalkan $200 dan kalian tradingnya juga harus nominalnya harus sesuai dengan saldo yang kalian miliki gitu. Jadi kalau misalkan kalian mengalami kerugian sebesar $2, maka kalian bisa open posisi lagi di waktu yang kedua kali sebesar $2 lagi gitu. Dan kalau misalkan kalian sudah mempunyai strategi yang terasah, nih contohnya seperti ini ya. Bentar kita tunggu dulu. 4, 3, 2, 1. Oke, alhamdulillahirabbil alamin ya. Saya mendapatkan keuntungan lagi sebesar di sini 160 US dollar. Nah, kalau saya mau ngasih kisi-kisi ya tentang di sini saya akan ngasih kisi-kisi tentang money management. Apabila kalian tidak cocok menggunakan kompensasi mata angel, kalian bisa ikutin cara yang saya lakukan, yang saya kasih tipsnya di sini ya. Misalkan kalian punya saldo sekitaran 2000 US dollar, misalkan, dan kalian di sini sudah mempunyai strategi yang terasah ya, yang menurut kalian sendiri. Dan soalnya kenapa saya bilang terasah? Karena orang yang udah berani deposit untuk melakukan trading $2000 itu dialah yang sudah memiliki strategi yang terasah. Tapi bukan trading di all in trade aja, trading dimanapun itu masih sama-sama aja ya teorinya. Misalkan gini, yang namanya strategi yang sudah terasah itu tidak akan mengalami loss atau rugi sampai 4 kali berturut-turut ya. Kecuali kalau misalkan dianya lagi gember bawa masa, ini bisa jadi akan terjadi ya, karena cukup lumayan berat gitu psikologis nanggung orangnya, seperti orang-orang yang mempunyai grup dan memberikan sinyal bakalan insya Allah terjadi ya kalau terjadi kayak gini, karena ya psikologis bawa orang gitu kan, nanggung banyak orang, ini sangat berat sekali guys, jangan digampangin ya, jangan digampangin orang-orang yang ngasih sinyal. Oke, balik lagi ke topik. Misalkan kalian di sini punya saldo $2000 dan kalian sudah mempunyai strategi yang terasah. Ketika kalian trading misalkan sebesar open posisi per $100 ya, maka kalian akan mendapatkan keuntungan sebesar 80 US dollar. Jadi total yang dikreditkan itu menjadi 180 dengan modal. Misalkan kalian open posisi lagi nih 100 US dollar ya, dan keuntungan kalian adalah sama dengan $180 lagi. Dan open posisi ketiga masih open posisi $100 dan keuntungannya $180. Dan open posisi keempat misalkan kalian di sini membuka perdagangan $100 lagi, dan misalkan di sini kalian mengalami kerugian, maka di sini 0 ya. Lalu kalian di sini membuka perdagangan lagi misalkan $100 lagi, tetap $100, nggak dinaikin.
dan kalian mengalami kerugian, dan ternyata kalian mendapatkan kerugian 0 lagi ya. Nah sekarang gini, $100 5 kali open posisi, kita hitungkan ya, kita hitungkan $180 ya, yang ini $180 ditambah $180 sama dengan $360. $360 ya, $360 ditambah $180 ditambah $180 sama dengan $540. Kemudian kalian di sini mendapatkan kerugian sebesar $200. Kalian kurangi $540 dikurangi $200 ya, berarti sama dengan $340 ya. $340 dikurangi $300 dikurangi $300 sama dengan $40. Berarti kalian tetap untung sekitaran $40. Ini menurut saya cukup lumayan tidak membuat deg-degan gitu, karena kita konsisten saat open posisi kita melakukan trading di platform All In Trade. Nah seperti itu ya. Ini cara kedua selain kompensasi multi angle. Memang kompensasi itu kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak ya. $100 loss, misalkan loss, terus kita harus open posisi $250. Terus kalau loss $260, kita open posisi $650. Nah rata-rata kompensasi yang ketiga ini yang deg-degan ya, karena kalau loss nih yang $650 nya ya kan rugi banyak dong, rugi banyak banget, bener nggak sih? $650 ditambah 250 tuh ditambah 100, kalian udah rugi $1000 dengan 3 kali open posisi. Tapi ya kalau misalkan ini terkompensasi ya cukup lumayan untungnya cukup lumayan gede, nggak akan $40 kayak tadi. Tapi ya seenggaknya kalau misalkan kalian mental belum terasah, menggunakan teori yang saya tadi kasih ya sangat efektif banget. Namun kalau misalkan kalian udah terasah ya wajar-wajar aja pakai ini, silahkan. Saya juga pakai ini kok yang multi angle. Cuman untuk newbie sama yang udah cukup lumayan lama tradingnya kan beda teorinya dan praktiknya. Semua berawal dari $100 atau $1 seperti itu. Oke guys, semoga semua apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan difahami.